Next kita akan lanjut mulai analisanya ya. Untuk market hari Jumat, marketnya nanti ya nggak ngerti, tapi biasanya itu agak sepi, jadi kita bisa kurangi untuk intensitasnya. Oke, ini market IHSG ya teman-teman ya. IHSG sesuai sama yang kita analisa waktu live beberapa waktu lalu ya. Di sini ini ada garis panah nih, kelihatan nggak nih? Nih ya, kita emang proyeksi IHSG emang naik ya, karena di sini ada bullish flag dan dia udah break resistennya kemarin nih. Aku tulis di sini 6744, dia closing di 6757. Resisten terdekat untuk si IHSG 6826 lah, ini lumayan kuat resistennya. Jadi Juli tembus gak bang 6900? Kemungkinan tembus ya. Syaratnya sebelum sampai 69 sih di sini dulu, di 6826 ini dia harus tembus dulu. Menurutku di 6826 sih ya, di sini agak kuat, jadi kita lihat dulu sebelum ke 69 untuk IHSG-nya gitu. Jadi karena IHSG-nya rally kan enak nih, saham-saham yang lain kan banyak yang yang ikut lah. Ada RO, Akra, Aces ya, Antam juga naik. Gitu. Ini untuk IHSG. Bener, Juli waktunya panen. Sebelumnya kan sepi ya tuh. Menjelang libur lebaran kemarin kan sepi banget ya. Gitu. Oke, ini untuk IHSG kayaknya udah cukup. Kita cek BMTR ya. Buat teman-teman yang udah join live kemarin mesti udah tahu BMTR. Kita udah spill si BMTR ini ya. Nanti aku coba buatin untuk videonya. Oke, BMTR ya sesuai sama yang kita coret-coret kemarin nih. Emang kayak gini BMTR ya. Tuh. Nanti aku coba cariin potongan live kemarin ya. Jadi kemarin kan baru di sini nih, baru 326 ya. Aku bilang resistennya 123 di 336, 348 sama 362. Ternyata closingnya kemarin cukup kenceng nih, 374. Hari ini pun kalian bisa lihat lagi lah untuk si BMTR nih. Karena kita tahu ya tipikal sahamnya si ini untuk beberapa waktu lalu kan sempat juga nih rally nih, yang waktu ini kan rally-nya juga ya, kalau udah naik kayak gitu tebengin aja. Resistennya ada di 380, nextnya di 400. 362 udah jadi support ya untuk sementara. Gitu sih, 380 untuk terdekat ya. Untuk si BMTR kemarin harusnya udah yang join live sama yang join Telegram udah profit ya posisinya. Udah lumayan harusnya teman-teman, karena kita juga analisanya dari bawah sini, posisinya lumayan lah 14%. Kalian trading sehari profit segitu, sebulan nggak usah trading, menurutku oke-oke aja. Gitu ya. Ini untuk BMTR. Next, kemarin itu kita sempat bahas juga Bumi di grup Telegram. Aku bilang Bumi menarik ya, atau analisa Bumi atau apalah, pokoknya ada potensi si Bumi, dan ya udah hit ya teman-teman ya. Waktu itu masih di sini nih, masih di 120. Dan kemarin tanggal 6 itu dia naik ke 127 ya untuk closingnya. Kalau high-nya sih sampai 130. Kenaikannya lumayan, 5,8% untuk si Bumi. Bentar. Nah, jadi ya untuk hari ini kalian bisa lihat dulu lah. Kalau dia bisa bertahan di atas 126, nextnya dia ke high-nya kemarin ya, 132, 133 lah. Gitu, catatannya bertahan di atas 127 ya untuk si Bumi. Silahkan dianalisa. Kalau misalkan power buy-nya kuat ya oke-oke aja, tapi kalau enggak dia ada kemungkinan untuk retest 120 sampai 122 untuk si Bumi. BMTR tadi baru aja Antam. Yang belum follow kalian bisa follow dulu di pojok kiri atas ya, sambil bantu tap-tap layarnya.
Antam bagus. Antam oke sih, ini Antam nih. Antam di 2020 ya. Kalau udah ada barang si Antam, targetnya sih dia bakal ke sini lah setidaknya tuh, ke high-nya kemarin 250 sorry 250. Nextnya ini 2110 untuk si Antam. Supportnya sih masih di sini ya kalau aku. Jadi dia bakal sideways untuk si Antam nih. Dari 1930 sampai 2050. Dia bakal tektok di sini terus nih. Di sini mantul, di sini nggak bisa break, dia kan terus turun lagi ya, nyari supportnya terus dia mantul. Jadi untuk hari ini bisa dilihat 2050. Kalau nggak bisa break ya kemungkinan dia bakal ngayun lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan 250 bisa bertahan di atas itu, dia potensi ke 2110 untuk si Antam. Karena juga udah masuk pantauan ya kalau udah mantul kayak gini. Dan ya tinggal ikutin aja. Untuk hari ini kayaknya lanjut sih Antam. Kita nggak tahu ya. Di sini ada cup handle kecil. Dia naik terus kepentok di 2050 kan, ini jam 9 nih. Terus dia retest lah bahasanya sampai 1990. Sesi 2 udah lanjut lagi. Hari ini semoga aja dia break 2050 ya. Jadi gambarannya gini lah. Semoga aja hari ini gini untuk si Antam. PGTG bang. PGTG saya raketok ini PGTG. PGTG kalian bisa lihat nih untuk hari ini nih PGTG nih. Bentar ya. Oke, PGTG kalian bisa lihat. Bisa dipantau lah untuk hari Jumat ini atau untuk minggu depan. Jadi ada kemungkinan breakout si PGTG. Volumenya tiba-tiba spike tinggi banget ya di sini ya. Sebenarnya dia tuh sideways si PGTG nih. Kalian kelihatan ya ini di 63 sampai di 72. Jadi di area ini sampai di area ini gitu. Dia cuma tektok di situ untuk sementara tuh. Tapi nanti ketika hari ini bisa closing di atas 72 lah, dia di atas 72, potensinya untuk minggu depan menarik. Jadi kalau yang beberapa waktu lalu kan di sini dia sideways tapi breakdown ya. Nah kalau ini kita nggak ngerti apakah dia kuat untuk break resistance neckline nih, area hijau yang kita buat gitu ya. Kalau misalkan kalian mau entry, siap-siap aja di area 72 sampai 74 terdekat sih situ. Kalau closingnya bisa bertahan di atas itu, minggu depan kalian bisa pantau lagi. Kalau nggak kuat bertahan di situ, biasanya dia ya seperti biasa nih, bikin shadow doang, habis itu turun lagi ke ya 66 lah untuk si PGTG. Coba, thanks bang. Oke, sama-sama. Untuk PGTG gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya kalian yang penting kalau saham under 100 dianalisa dan dipantau ya, karena sahamnya under 100. Kalau misalkan ada gocekan kan lumayan tuh, satu tiknya itu udah kerasa gitu ya. Toba, Danau Toba. Oke. Ya, Toba bagus ini udah, cuman dia udah jalan ya si Toba ini. Ini udah ada barang belum nih di Toba nih? Kalau udah ada barang, kita lihat areanya berapa area. Sini lah. Kira-kira dia bakal ke harga berapa untuk si Toba? Kita cari areanya dulu ya. Di harga kemarin 488 tuh. Nextnya di kejauhan tuh, sini mungkin 505. Kalau lanjut dikasih 525. Sorry.
Nah, kurang lebih gini. Dia spike karena emang ya udah menarik lah ya si Toba ini, meskipun dia fasenya turun nih, kelihatan ya turun parah, tapi ketika nyentuh di harga 376 dia nggak bisa apa ya, nggak kuat, bukan nggak kuat, nggak dijebol di sini. Ini kalian lihat ya di sini, sama yang di ini di hari ini tanggal berapa nih, 19 Mei sama 30 Mei, dia udah nyoba untuk break dari 376 dan nggak break. Jadi pilihannya tuh kalau area sideways gini teman-teman, catatannya tuh kalau nggak break support ya breaknya resisten gitu, simpelnya kayak gitu. Jadi ketika ini dia nggak kuat jebol, kalian bisa spekulasi buy. Targetnya deket aja resisten di sini, sebelumnya cuma di 420 kan. Nah di sini kan dia nggak bisa break, nah dia lanjut turun lagi ya, kalian di sini entry lagi gitu. Di sini kemarin tuh kebetulan 420-nya dijebol dan dia udah lumayan tinggi ya ini ya, di harga 476 19%. Buat yang belum ada barang, kalian kalau misalkan dikasih retest dulu di harga 456 lah, berapa persen nih, kalian bisa masuk di area itu. 3-4%an turun kalau misalkan dikasih ya teman-teman ya, kita nggak ngerti. Tapi kalau yang udah ada barang, kalian bisa pantau pakai trailing stop di 488, habis itu 505. Toba kalau ngelihat riwayatnya kan lumayan ya, dia beberapa candle, nggak cuma sekali doang. Semoga hari ini bisa ngasih uang jajan si Toba nih, gitu ya. Yang udah ada barang 488, 505, 525 untuk si Toba. Dikawal aja karena dia di sini ada cup handle lah di sini ya, gitu. IRSX IRSX ini masuk pantauanku hari ini. Oh, IRSX nih ya, tak perbarui chartnya. Oke, sini ya. Nah ini untuk IRSX nih. Silahkan yang mau spekulasi buy untuk IRSX, kalian bisa sebar paku lah ya teman-teman, dari 133 sampai harga open 141 menurutku oke. Nggak usah terburu-buru. Jadi selama dia nggak break dari 133, kalian bisa spekulasi buy. Resisten di high-nya kemarin nih 149, 148 lah. Nextnya di 162 tuh kejauhan nggak ya? 158 lah, 159. Nextnya 172, 170 lah. Ini ya untuk si IRSX untuk trading hari Jumat. Ingat hari Jumat itu hari take profit, jadi mungkin marketnya agak sepi. Kita lihat aja. Jadi jangan terlalu gegabah masuknya, disesuaikan aja teman-teman ya. Kita lanjut apa, MTech ya. MTech ini sebelumnya oke nih, cuman kok candle hari kemarin kok bentuk palu Thor gitu ya. Ini candle kemarin nih bentuk palu nih yang ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli kok bentuk palu dia. Kita lihat dulu si apa namanya, MTech itu oke kalau dia bisa tembus 775 teman-teman, dan kemarin belum kena 775 tuh, baru 765, tapi masih oke view-nya untuk si MTech nih. Jadi posisinya kan dia emang downtrend, tapi di sini ada ya, mau bilang cup handle bisa, mau bilang inverted head and shoulders juga bisa, selama nggak patah dari garis support neckline-nya yang kita buat nih, gitu. Kita lihat untuk candle 4 jam lah. Kalau nggak kuat 775 ya untuk si MTech, dia bakal koreksi. Kita lihat apakah ada dikasih koreksi. MTech untuk hari apa ini, hari Jumat ya, hari ini yang mau masuk di MTech, kalian bisa spekulasi buy lah nih untuk TikTok.
Kalian bisa spekulasi buy di, kalau misalkan dikasih 7.15 sampai harga open 7.40, kalian bisa masuk. Targetnya ke sini aja, nggak usah jauh-jauh, 7.65, nyari 1-2% doang. Untuk sesi 1 kayaknya menarik sih ini ya. Kalau misalkan dia break 7.20, dia bakal ke 700. Di sini kan posisinya golden cross ya. Gitu. Jadi area sideways-nya emang dari 700 sampai 775, tapi di sini kan ada minor support nih di area 730. Dan kemarin itu dia udah kena 730, habis itu pemantulan di 745 ya untuk closingnya di situ. Jadi proyeksi kita untuk si MTech nih, dia ke sini. Nggak ngerti 765 ini apakah dia nggak kuat di break lagi ya, apakah dijebol ke atas gitu, kita nggak ngerti. Tapi untuk view-nya kayak gini untuk si MTech gitu. Oke lah, ini untuk MTech nih. Jadi gini, di sini ada handle ya, di sini ada cupnya. Ketika dia break nih hari ini 16 Juni itu kan dia naik nih ke pentok 775, habis itu dia turun. Nah, turunnya ini menurutku cuma retest doang gitu. Proyeksinya sih bakal naik ya untuk si MTech. Cuman santai aja untuk saham kayak gini, nggak bisa sehari 2 hari ya teman-teman ya. Dan area 775 ini yang udah kita kasih catatan emang area kuat. Di sini jadi support, di sini jadi resisten 2 kali dan nggak bisa di break gitu ya. Kita lihat aja. Kalau dia break 775, proyeksinya sampai 840 tuh ada kemungkinan besar sampai sana gitu. Tapi kalau 775 aja nggak bisa di break, dia kemungkinan ya bakal sideways-nya di area ini gitu untuk si MTech. WiFi, oke. Si WiFi nih kalian lihat sendiri nih. 1, 2, proyeksinya ini yang ketiga. Jadi di sini area biru nih, kotak nih 180-an nih. Naik ya kan. Dia nggak dikasih turun closing di bawah 180 lah. Ini juga ya tanggal 22 Mei ya, ini juga kemarin nih. Dia closingnya itu di 1 berapa ini? Closingnya 181. Tapi di 4 Julinya dia ya opennya agak turun, tapi closingnya kan naik gitu. Untuk si WiFi oke lah, untuk catatanku WiFi ini asal jangan break 181 aja. Ini juga apa ya, ya diwaspadai tetepan ya, meskipun kita udah analisa. Setiap kalian entry dipasangin aja stop loss. Kalau aku disiplinnya di 3%. Ada yang 4%, 5%, silahkan. Ada yang 7% juga, itu tergantung ketahanan modal kalian. Jadi kalau ada trader yang bilang disiplin stop loss, kapan profitnya, nah itu kalian harus tahu ketahanan modalnya dia berapa gitu. Jadi misalkan ada trader modalnya 10 juta, 100 juta sama 1M, itu nanti mereka psikologisnya beda, cara entry-nya juga beda. Jadi ketika satu bilang, aku udah kena stop loss, bisa aja dia belum, karena dia bisa average down, dia masih ada tambahan dana lah teman-teman, masih ada. Sedangkan yang lain misalkan udah nggak ada, gitu. Jadi disiplin itu menurutku penting. Dan kalau misalkan ada yang bilang kayak tadi, ya bisa jadi emang dia kan modalnya besar, gitu teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau modalnya semakin besar, ketika sahamnya misalkan turun, dia masih kuat untuk average down. Tapi kan nggak semua trader bisa melakukan hal kayak gitu ya. Gitu. Ini untuk si WiFi. Catatannya jangan break 181 ya. Untuk closingnya semoga aja di atas itu. Terdekat dia bakal ke ya 200 lah. Nggak usah jauh-jauh, ke 200 dulu. Nah, 200 habis itu 212 untuk si WiFi itu ya. Kalau 212 dia break baru lebih menarik ya, karena di sini 212 itu areanya cukup kuat ya. Di sini jadi support, di sini jadi support gitu ya si WiFi gitu. Bumi itu udah jadi analisa kita ya. Join aja Telegram di bio linknya. Bumi itu udah kita spill kemarin nih, waktu di candle 5 Juli. Cek aja ya di grup Telegram tuh. Jadi
Bumi itu udah tak suruh mantau ketika dia closing di 120 nih. Ini kelihatan nggak ya? Tak zoom aja nih. Nah nih di sini nih candle ini nih, ya di candle ini 5 Juli 120 itu udah, ya aku sempet kasih anu lah bocoran di Telegram. Dan untuk kemarin tanggal 6 itu dia lumayan rally-nya sampai closing di 127, dan ini jebol resisten kita ya 126. Dan ya wes udah masuk ke area TP2. Yang mau kawal, yang mau hold silahkan, yang mau take profit juga silahkan gitu. Yang misalkan masih hold, siap-siap di 132 untuk area resisten berikutnya. Untuk bumi gitu, karena bumi posisinya juga udah rally. Kalau misalkan pagi ini dikasih koreksi, normal aja menurutku ya. Dikasih turun misalkan sampai 123, oke-oke aja gitu. Karena juga udah rally kan, ini kelihatan nih udah di sini nih, dari 120 udah aku spekulasi buy sampai 176, lumayan lah ini berapa persen, 5%. Itu yang untuk bumi ya. Jadi karena ini udah di resisten, biasanya banyak yang take profit. Kalau misalkan akan di ayun misalkan sekali, kalian baru bisa spekulasi buy. Kalau misalkan marketnya rame nih, tiba-tiba bumi dikerek lagi, kalian entry juga nggak masalah gitu ya. Karena di sini volumenya juga posisinya naik, harganya naik, volumenya naik gitu. Tapi ingat di sini 126 ini area resistennya lumayan kuat. Jadi kalau misalkan hari ini nggak bisa bertahan, kemungkinan dia ngayun ya teman-teman gitu. Untuk bumi nih di sini nih, bentar. PTBA posisinya ya udah ya pelan banget lah emang antek PTBA nih. Bentar tak kasih candle 4 jam. Ini untuk si PTBA. Ya PTBA. Gini kita zoom aja nih. PTBA selama di atas 2660 ya, 2660, dia proyeksi untuk menguji resistennya di sini 2910. Dia bakal tektok di area-area itu dulu teman-teman. Setelah dia tiba-tiba ya kalian tahu lah ya PTBA gitu. Jadi sebelumnya kan di sini dia jadi area support nih. Riwayatnya juga gitu ya. Sebelumnya tuh di sini doang, tapi ternyata kemarin tuh sampai di 2600-an. Jadi 2900 itu jadi area resisten yang cukup kuat untuk si PTBA. Untuk hari ini yang mau masuk ya, ini kayaknya emang agak lambat ya PTBA. Emang jalannya seperti ini. Kalian mau spekulasi buy oke lah untuk PTBA. Cuman ya nggak bisa sehari 2 hari ya, dan terbatas lah teman-teman. Entry aja 27 ya, kalau dikasih sampai 2740 kalian bisa entry lah sampai harga open 2800. Targetnya ya terserah kalian ya, asal target hariannya udah tercapai ya udah cukup ya. Sebenarnya 1 hari 1% itu udah cukup ya teman-teman ya. Karena nanti kalau diproyeksikan sebulan 20 hari market buka, itu kan udah 20%. Yang penting kan konsisten aja tuh. Gitu. Untuk si PTBA ya, catatan ya 2900, siap-siap aja. Ini pergerakannya juga lambat nih, cuman naik 1%, habis itu 1,8, 0,3 kayak gitu, 1,4, emang segitu-segitu teman-teman ya. Gitu. Doa saham bangun ya, doa sama Sagi saham bangun, silahkan di scalping sendiri kalau misalkan kuat ya. Untuk yang trader saham yang belum terbiasa, aku tidak menyarankan gitu, karena itu ada yang bangunin tuh si doa tuh gitu. Nih kalau misalkan kalian mau yang saham-saham gocap ya, saham-saham yang ngeri-ngeri sedap nih, tak kasih nih catatan ya, ini ya catatan buat yang trader pemula, nggak usah masuk, atau kalau mau masuk 1 lot aja buat ya nyoba-nyoba silahkan. Ini yang udah terbiasa scalping aja nih, atau mau tektok satu tik nih untuk harga 50 tuh udah kerasa teman-teman. NTBK nih, ini karena emang ada yang gimana ya, Sage Doo itu kan ya setiap saham kan ada market makernya. Kita mah kalau nebeng ya yang tahu diri bahasanya kayak gitu ya teman-teman ya.
Jangan gegabah, jangan asal entry lot besar, gampangannya kayak gitu. Kalau misalkan mau nebeng tapi kitanya sopan, mesti dikasih lah sama bandarnya gitu ya. Di sini indikatornya naik, harganya turun. Kalian bisa tektok dari harga 56 sampai 5859, oke lah. Targetnya ya 60 sampai 60, 64. Tektok aja. Catatannya ya kalau kayak gini ya disiplin lah ya. Kalian tahu sendiri, jangan sampai kekunci di gocap. Menurutku belum ada potensi untuk ke gocap, tapi nggak ngerti market makernya gimana. Nih, kalau aku sih prefernya ke sini ya, karena si Doh kan udah lumayan tuh jalannya tuh. Kalau Sage aku nggak berani dari awal. Tuh Sage bangun tidur baruan. Kita nggak kenal market makernya siapa, jadi daripada buat yang trader pemula nanti misalkan kekunci malahan modalnya di sana, jadi aku nggak nyaranin untuk saham gocap. Ini pun nggak tak saranin ya tadi untuk trader pemula, buat yang pengen nyoba aja. Dan itu pun aku bilang satu lot buat iseng-iseng lah gitu. Mapi oke nih, Mapi nih yang mau trading santai di Mapi oke nih ya. Mapi ini emang basicnya emang sahamnya bagus ya. Ini kalian bisa lihat analisa aku nih sebelum sampai sini ya. Ini ada garis nih, kalian kelihatan nggak nih? Nih dari harga 800 ini kalau ada chartnya di sini munculnya ini nih pas belum kemana-mana ya kan. Jadi semua ketika udah rally kayak gini apa ya istilahnya tuh, awal aja pakai trailing stop ya teman-teman ya, biarin profitnya itu gulung. Jadi jangan dia untuk para ya, tapi gantung teman-teman sendiri ya. Untuk si Mapi di sini supportnya di 1635. Oke, ini untuk si Mapi ini dia posisinya juga udah break dari area sideways-nya di sini. Nih kelihatan nih. Di sini area sideways-nya dari harga 1655 sampai di 1750 dan sekarang kan udah break nih, closing di 1810 ya. Kalau misalkan hari ini dikasih turun untuk retest, kalian bisa spekulasi buy. Catatannya jangan sampai false break ya. Kalian kalau misalkan dikasih retest nih, kalian bisa entry. Proyeksinya kayak gini karena ini saham uptrend ya, jadi kita santai. Targetnya di sini lah 850, kita buat garis buy. Targetnya dia ke sini dulu lah 850 ya. Nextnya 1925 lah. Terdekat ke situ dulu. Terdekat ke situ ya teman-teman ya. Kalau dikasih turun menurutku oke. Kalau langsung ditarik pun ya kalian tahu lah tipikal sahamnya seperti apa ya gitu. Ini kelihatan banget ya di sini harganya dijaga dan kemarin tuh udah di break ya, dan ini belum di retest. Kalau dikasih retest kalian ibaratnya tuh base buy-nya tuh di harga ini, harga 1750 lah, 1730 sampai 1775 itu base buy-nya, harga yang paling oke banget. Kalau misalkan nggak dikasih turun ya berarti kan kalian nebeng aja langsung gitu. Tinggal lihat aja buyer sama sellernya kuat nggak. Kalau kuat sellernya berarti biasanya itu dikasih turun dulu. Sorry gitu ya teman-teman ya. Entah geser ya. Ini untuk si Mapi. Gajah tunggal. Nah, gajah tunggal ini udah terbang jauh. Ikutin aja kalau udah kayak gini. Gajah tunggal itu enggak tak analisa karena buat aku kalian udah ngerti ya. Apa namanya, sama kayak kalau aku analisanya di BMTR. Jadi kalau satu jalan tuh kalian ngerti lah marketnya. Maksudku juga pasti kalian udah tahu. Kalau udah rally ya udah nikmatin aja, udah kayak gini udah nggak bisa dianalisa ya teman-teman ya, terserah yang di dalam. Awal aja terus pakai trailing stop. Jadi selama masih oke, nih bentar, 1 2 nih muncul garis nih, kelihatan nggak nih? Ini di sini aku masih ada target jauh 1600. Sorry, masih ada target jauh 1600 untuk si gajah tunggal. Apakah sampai sana kita nggak ngerti. Dikasih ya syukur, nah enggak ya nggak apa-apa. Sekarang 1340 dan kita udah apa namanya, udah profit. Ini kita kasih catatan kenapa aku ngasih target di situ nih. Mau dibilang swing atau invest aku nggak ngerti lah, pokoknya dari sini anunya, viewnya. Jadi
apa nih, mau kalian bilang penan, mau bilang apa, terserah lah. Jadi posisinya emang dari awal udah tak pantau nih, ketika Pak Lo kan ada di dalam, di GCTL, BMTR, kalian tau lah ya, itu mulai tak analisa tuh. Dan emang sahamnya ya nggak dibuat turun teman-teman. Kalau sabar ya nggak dibuat turun nih, emang kelihatan di sini dijaga ya, harga 500 paling turun tuh di sini doang nih, dan itu pun udah rally ya setelah itu gitu. Ini aku pakai weekly chart ya, karena kita tahu yang di dalam siapa, jadi kita sesuaikan gitu. Ini untuk si GCTL. Kalau kalian mau entry yo dilihat-lihat lagi buyer sama sellernya gimana untuk hari ini, karena posisinya udah kayak gini ya. Nikel, oke, kita coba. Yang mau join grup Telegram, kalian cek aja di bio, itu ada link gratis, kalian bisa entry kalian bisa masuk aja di situ ya. Nikel ini di sini di bawah ini ada coretan kita nih, kelihatan nggak nih? Pas harganya masih 100 ya. Nikel sekarang disupport ya. Nikel sekarang disupport. Untuk kemarin tanggal 5 emang ada buangan, tapi untuk kemarin tanggal 6 itu ya dia mulai mantul lah di area 276. Untuk hari ini ya bisa dilihat lah, kalau misalkan dia bertahan di atas 276, dia bisa ke 288 lah. Jadi posisinya kan dia mantul nih dari sini nih, kita nggak ngerti apakah dia lanjut break apa enggak ya. Jadi yang mau spekulasi buy silahkan, 274 sampai harga open lah kalian bisa spekulasi buy. Targetnya ya harga cuman 286 lah untuk si nikel. Kalau misalkan break 274, dia posisinya bakal lanjut turun ke nyari support berikutnya nih, 268 ya, 266 lah, kita turunin di sini 264. Jadi kalau dia break dari harga yang tadi kita sebutin, dia potensi untuk ke 264. Dan ARB nya sekarang 15%, jadi silahkan di cek lagi ya. Di sini cuma 5% juga. Kalau 15% dia bakal sampai 240 lah kalau 15% gitu ya. Tapi kalau ngelihat riwayatnya itu di harga 260-an lah, itu support kuat ya. Semoga aja sih ada pemantulan di situ untuk si nikel. Kalau misalkan kalian mau nyopet ya bisa aja lah kalau nyopet. Kalau misalkan belum ada barang, ini kemarin kayaknya aku sempet jadiin menu sore kayaknya, selis. Makasih bang, edukasinya gokil. Oke, sama-sama. Yang penting kita saling support aja teman-teman ya. Karena di sini aku download TikTok itu ngelihat ada yang itu apa namanya, ada yang live apa quotex itu binary option tuh loh. Nah, wah itu kacau. Gimana ya, buat yang belum tahu mesti ngiranya itu trading ya teman-teman ya, tapi itu bukan. Jadi di sini sambil ngedukasi, sambil ya ngasih tahu dikit-dikit lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan binary option itu kalau bisa kalian jangan gitu. Kalian kan udah ada contohnya tuh yang ketangkap ya kan, si siapa, Indra Ken sama Doni Salmanan gitu. Cuman ya positif negatif lah. Yang main banyak tapi yang ketangkap cuma 2, kalian tau lah maksudku. Emang kalau di Indonesia kan kayak gitu. Selis nih oke nih, malahan nih selis nih. Yang join grup Telegram kalian udah tahu ya. Di sini mau dibilang penan bisa, mau dibilang triple bottom bisa nih. Kita gambar-gambar dulu aja biar cakep. Ini 1, ini 2, ini 3. Dari sini kalian dapat gratis, syaratnya bantu follow aja udah selesai. Jadi nanti biar ketika akunnya ini naik, banyak yang teredukasi, lebih oke daripada kalian nanti ada yang nggak tahu terus apa tradingnya itu si binary option gitu. Ini untuk selis oke nih, untuk di swing santai ini panahnya kelihatan malahan. Triple bottom mau bilang penan juga oke, dia udah break. Nah, neckline-nya sih di sini ya 162.
closingnya kemarin 169, ini tak jadiin menu sore. Jadi semoga aja hari ini bisa ngasih apa ya, ya Jumat berkahnya dari sini, semoga dapat uang jajan lah gitu. Targetnya nih 173, terdekat ke situ dulu. 173 ini kan kuat nih, kan kelihatan ya nih riwayatnya nih, 1 2 3 4 di sini jadi support. Jadi kalau kuat ya semoga aja dia bisa break 173. Kalau break 173 potensi ke 180 lah, nggak usah jauh-jauh, 180-an gitu. Ini untuk si selis ya, target dari triple bottomnya ke situ 180. Kalau tembus ya wes nikmatin aja kalau udah profit gitu. Yang belum ada barang ya kalau dikasih turun oke lah, kalau dikasih turun. Kalau dikasih kalian bisa spekulasi buy dari 164 sampai harga open 169 untuk selis gitu ya. Awan hari ini cerah apa mendung? Awan awan bisa jadiin pantauan nih, bagus ini awan nih yang tadi tanya nih. Oke nih, tak jadiin pantauan dulu, tak tulis bentar. Awan oke. Ini aku masih, sebelumnya aku cuma nunggu, nggak sampai-sampai ya. Awan tuh tak tunggu di 272-an lah. Ini kalian lihat sendiri ya. Dua area merah nih area tak tunggu. Jadi yang mau spekulasi buy 272 sampai 298 lah. Itu kalian bisa spekulasi buy di situ. Untuk swing lah ya. Kalau kayak gini, targetnya sih di sini nih. 324 ya, agak jauh ya. 324, nextnya di sini dulu lah. 346 baru 360 di situ dulu. Oke, gitu untuk si awan ya. Kalau kita ngelihat trennya juga dia masih downtrend, belum ada tanda-tanda. Cuman kalau misalkan bisa bertahan di atas 272 yang merupakan di sini area supportnya sebelumnya, bagus gitu ya. Karena kalau udah break dari 274 semakin dalam teman-teman ya, ke 2 sini ke 230-an lah gitu. Ini untuk awan. Untuk bris kalian bisa cek Vitico ya. Bris itu kita proyeksi turun dan ya udah ikut aja brisnya. Bris itu kita proyeksi turun sampai 17.10, tapi low-nya kemarin 17.15 kalau nggak salah gitu. Nih untuk si bris nih sesuai, dia ini tak ganti warna merah aja. Nah dia sekarang di supportnya ya. Closingnya 17.10 ya, ini aku nggak ngerti malahan. Jadi kalau 17.10 dia untuk hari ini ya, lihat aja 17.10 ini kalau dia nggak kuat ya teman-teman ya, sellernya masih kenceng, ini kan dia habis rally ya. Seperti biasa, di sini kan sideways. Yang join live masih udah tahu nih, ini area biru nih area kita nih. Nggak perpanjang lagi. Dia kan sideways nih, dia dari ini 1600-an lah sampai 1800. Jadi tektok nih ceritanya. Nah, kemarin kan udah mau sampai nih 1800 kan. Seperti biasa nggak kuat break. Nah, ya udah kalau nggak kuat ya dia bakal ngayun lagi sekali gitu. Jadi yang belum ada barang bisa lihat yang lain dulu lah gitu. Atau kalau misalkan mau dicicil-cicil ya boleh disebar aja ya, jangan langsung all in gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau entry silahkan disebar. Resistennya di sini 1765 1810, supportnya di 1615 sampai 1640 di sini gitu. Kalau resisten support neckline ya, sorry, kalau supportnya di 1680-an lah. Ini untuk si bris.